Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, semoga Buya diberikan kesehatan dan selalu dipermudah langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, dalam kesempatan ini yang ingin saya tanyakan begini. Bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan selamat Natal bagi kita muslim kepada mereka yang Nasrani? Kebanyakan ulama yang saya tahu mengatakan tidak boleh. Akan tetapi yang bikin saya bingung, akhir-akhir ini di dalam berita dikabarkan ada ulama yang tadinya mengatakan haram, lalu beberapa waktu kemudian entah kenapa beliau berganti fatwa mengatakan boleh. Ada yang mengatakan bergantinya fatwa beliau tersebut karena beliau beralih status jabatannya. Benarkah bisa berubah-ubah hukum seperti itu Buya? Dan bagaimana hukumnya bagi pejabat negara muslim yang mungkin mereka dituntut oleh protokoler atau aturan negara untuk mengucapkan selamat hari Natal dan hari-hari besar agama lainnya selain Islam? Karena negara kita ini bukan negara Islam tetapi negara republik. Mohon penjelasan Buya, terima kasih. Baik, masalah ini, pertanyaan ini setiap tahun keluar lagi, setiap tahun keluar lagi. Sudah YouTube sudah beredar. Kita harus paham dulu apa maksud mengucapkan selamat Natal. Tahun baru juga apa maksud tahun baru itu, apa perayaan itu seperti apa. Cuman ada hal yang terpenting yang perlu kita hadirkan di sini. Yang pertama adalah mari kita mengajari bangsa ini dewasa. Dewasa mengerti perbedaan, sehingga ada perbedaan yang memang tidak bisa disama-samakan, tapi bagaimana kita tetap baik di saat adanya perbedaan yang tidak bisa disama-samakan. Urusan agama, Nabi lakum dinukum waliyadin adalah urusan agamamu, agamaku, indah. Makanya alhamdulillah guru-guru mulia dari kaum muslimin sudah mendidik umat Islam untuk mengerti makna perbedaan yang sesungguhnya. Guru-guru mulia dari kaum muslimin dari masa ke masa sudah mengajari bagaimana mengerti perbedaan. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin, tidak pernah memaksakan agama lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya demi kemaslahatan agama kita. Contoh, kita punya hari-hari besar mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada undang-undang memaksa presiden dari masa ke masa, umat Nabi Muhammad, kiai-kiai, ustadz-ustadz tidak pernah memprovokasi jamaahnya. Hei, lihat orang Kristen itu kalau tidak mengucapkan selamat hari raya, bunuh dia. Nggak pernah ada. Bahkan kita tidak pernah bertanya apakah mereka mengucapkan selamat hari raya atau tidak. Coba, pernah Anda diajari guru Anda, tetanggamu mengucapkan hari raya? Tidak pernah. Kita tidak pernah, karena kita sudah mengerti, ini bukan hari rayanya kok. Ini bukan hari raya mereka, ini ngajari perbedaan. Jangan dipaksain dong orang Nasrani berhari raya Idul Fitri harus membuat selamat hari raya Idul Fitri, selamat. Gak perlu. Bahkan di saat kita bangun masjid pun, masjid kan urusan agama. Gak perlu kita tidak meminta orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita mengucapkan selamat atas dibangunnya masjid. Gak perlu. Urusan pribadi. Begitu juga gereja di saat dibangun, gak perlu kita mengucapkan selamat karena urusan agama. Tanpa kita mencaci, tanpa kita mengolok. Kita tidak boleh mengolok Tuhannya agama lain. Agama lain meyakini Tuhan, kita nggak boleh mengolok. Tapi bukan berarti kita ikut mengagung-agungkan. Sama agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha yang ada di negeri ini, mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Di bulan Maulid pun kita tidak ribet. Kamu orang Hindu, orang Buddha harus menghormati Nabi saya. Kita tidak pernah minta seperti itu. Dan kita pun ulama kita tidak pernah mengatakan yang tidak mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad tidak tolerir. Enggak pernah ulama kita ngajari semacam itu. Kita perlu ngajari bangsa seperti ini, karena perbedaan selalu ada. Justru di saat orang kita ajari dewasa, aman, lihat umat Islam tenang saja. Di saat orang Nasrani tidak mengucapkan hari raya Idul Fitri, nggak ada masalah. Di saat orang Nasrani tidak ikut maulidan kita, ya nggak ada masalah, nggak perlu. Di saat ada maulid akbar di mana Al-Bahjah, kemudian ada maulid ini,
nggak perlu orang Nasrani mengucap aman, kita tidak ada masalah. Bahkan tetangga yang Nasrani pun nggak perlu membuat kerangka karangan bunga dan sebagainya selamat, nggak perlu. Kenapa? Kita ngerti ini bukan keyakinan mereka, nggak boleh saya paksain mereka untuk mengucapkan sesuatu yang mereka tidak yakin. Alhamdulillah umat Islam sudah selesai, dan umat Nasrani pun juga ngerti sebetulnya dalam hal ini. Umat Nasrani yang selama ini kita kenal, banyak ada beberapa tokoh yang kita kenal, mereka tidak pernah tersinggung kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal. Saya tidak pernah mencaci Tuhan mereka kok, tapi tidak pernah mikirkan saya mengucap, tidak ada masalah.